Shalom, selamat bertemu kembali Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam renungan harian hari ini, Selasa 19 Oktober 2021 dari HKBP Batam Resort Batam. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita memuji Dia, kita bernyanyi. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu untuk kasih dan setiamu, untuk setiap penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, karena saat ini Engkau memberikan kami kesempatan untuk boleh mendengarkan firman-Mu dan menjadikan firman-Mu sebagai pegangan hidup bagi kami. Biarlah Roh-Mu yang kudus yang menolong kami, setiap orang yang tengah menyaksikan renungan ini, sehingga setiap kami benar-benar Bapa mau dengan segala kerendahan hati untuk menerima kebenaran firman-Mu. Terpuji Engkau di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan sebagai renungan bagi kita pada hari ini tertulis dalam kitab Roma pasal 15 ayat 1. Begini firman Tuhan, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, suatu hari dua orang anak kakak beradik bertengkar. Mereka ribut. Mereka bertengkar begitu hebat karena sesuatu hal. Sang kakak marah kepada si adik karena si adik ternyata telah mencoret buku pelajarannya. Dan si adik dengan begitu semangatnya mencoret-coret buku kakaknya dan dia tidak mengerti kalau itu ternyata sesuatu hal yang salah. Si kakak marah dan si adik menangis. Kemudian si ibu datang menghampiri mereka dan kemudian si ibu marah kepada si kakak dan kemudian mengingatkan si kakak supaya dia benar-benar mau mengerti bahwa adiknya yang masih kecil itu
tidak tahu apa-apa dengan apa yang dia lakukan. Dia hanya sedang belajar untuk menulis, sehingga dia mencoret-coret buku kakaknya. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, saya kira apa yang dilakukan oleh sang ibu tadi, itu juga sering sekali dilakukan oleh orang tua kepada anak-anak mereka, ketika anak-anak mereka mungkin bertengkar antara kakak dengan adik, kemudian orang tua lebih banyak menekankan nasihatnya, mengingatkan sang kakak atau abang agar lebih mengalah kepada adiknya. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, ketika ibu menegur kakak, itu bukan berarti sang ibu menyetujui apa yang dilakukan si adik. Tapi ibu menegur kakak dan menasehati kakak karena memang si kakak lebih mengerti apa yang sedang terjadi. Sementara si adik, karena dia masih begitu kecil dan dia belum mengerti dengan apa yang dia lakukan, ternyata itu sesuatu yang salah. Oleh karena itu, sang ibu lebih menekankan nasihatnya, mengingatkan si kakak untuk belajar sebagai seorang kakak lebih memahami adiknya yang masih kecil. Supaya dengan demikian mereka bisa hidup dengan rukun sebagai kakak dan adik. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini juga mau mengingatkan kita. Bagaimana kita belajar untuk memelihara kerukunan di tengah-tengah persekutuan kita sebagai orang-orang percaya, orang-orang Kristen, di mana firman Tuhan menekankan supaya setiap orang yang lebih kuat itu benar-benar mau menanggung kelemahan mereka yang tidak kuat atau mereka yang lemah. Sering sekali Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian terjadi perselisihan ya, atau pertengkaran di tengah-tengah sebuah persekutuan atau bahkan di tengah-tengah keluarga rumah tangga kita. Karena kita memiliki perbedaan-perbedaan, perbedaan cara pandang kita terhadap sesuatu. Mungkin yang satu lebih mampu memahami, yang satu kurang mampu. Yang satu ini lebih dapat melakukan pekerjaan yang sama-sama kita butuhkan, ternyata yang satu lagi kurang mampu. Yang satu seleranya yang seperti ini, yang satu seleranya berbeda. Dengan demikian, ketika masing-masing berusaha untuk menganggap apa yang dia ketahui, yang dia mengerti, yang dia suka, seleranya adalah lebih baik dan selera orang lain itu tidak baik, di situ kita sering sekali menjadi bertengkar satu sama lain, mempertahankan bahwa apa yang dia mengertilah yang lebih benar. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, perselisihan-perselisihan seperti itu juga pernah terjadi di tengah-tengah jemaat yang ada di kota Rome, di mana orang-orang Kristen yang memiliki latar belakang Yahudi, mereka selalu masih mempertahankan semua aturan-aturan, ketentuan-ketentuan hukum Taurat. Sementara orang-orang Kristen yang berasal dari latar belakang, dari bangsa-bangsa lain di luar Yahudi, mereka menganggap dirinya sebagai orang-orang percaya, mereka adalah orang merdeka, orang yang sudah terbebas dari hukum Taurat, dan mereka tidak begitu lagi mempersoalkan soal tuntutan-tuntutan hukum Taurat. Dan di sanalah ada perbedaan di antara mereka, sehingga yang satu merasa lebih dewasa di dalam imannya, yang satu merasa lebih kuat di dalam kehidupan sebagai orang Kristen untuk memenuhi hukum-hukum Tuhan. Dan itu menjadi faktor pencetus terjadinya konflik di tengah-tengah jemaat tersebut. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hari ini firman Tuhan mengingatkan kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Tuhan menginginkan supaya setiap kita yang merasa bahwa diri kita adalah orang yang lebih kuat dari orang lain,
di dalam keberimanan kita. Mari jangan kita menjadi merendahkan orang lain, tetapi marilah justru dengan iman kita yang kita rasa lebih kuat, itu membuat kita lebih mau menerima orang lain di dalam kelemahannya, mengerti orang lain, dan menunjukkan kasih kita kepada mereka dengan saling memahami kelemahan orang lain. Jika kita adalah orang yang mungkin lebih memahami sesuatu hal dari saudara kita, kita lebih mengerti, memiliki wawasan yang lebih luas, mari biarlah kiranya itu membuat kita lebih dewasa untuk menerima orang lain yang mungkin tidak seperti kita. Kecakapannya, wawasannya, pengertiannya. Sehingga dengan demikian tidak ada pertentangan-pertentangan di antara orang yang sangat mengerti dan orang yang kurang mengerti. Jika kita mungkin adalah orang yang cukup dewasa, mari tunjukkanlah kedewasaan kita terhadap orang-orang yang mungkin masih kurang dewasa dengan mau menunjukkan sikap menanggung kelemahan. Kalau di dalam bahasa Batak dikatakan manganju, mengerti kelemahan orang yang masih belum mencapai kedewasaan seperti yang kita miliki. Dan janganlah kedewasaan itu justru membuat kita merasa lebih hebat, lebih tinggi, dan lebih dari orang-orang lain yang kita anggap tidak sedewasa kita. Jangan pernah memaksakan apa yang kita anggap itu sesuatu yang benar, sesuatu yang baik, sesuatu yang lebih sempurna menurut kita kepada orang-orang lain yang mungkin belum sanggup untuk memahami itu, belum sanggup untuk menerima itu. Janganlah pernah menjadikan kepuasan hati kita, pembenaran diri kita paksakan kepada orang lain. Sebab ketika kita memilih bersikap seperti itu di tengah-tengah perbedaan kita, maka yang terjadi hanyalah sebuah pertengkaran, perselisihan, dan kita tidak akan pernah memiliki hubungan persekutuan di dalam kerukunan. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari firman Tuhan mengajak kita, bagi kita yang memiliki kelebihan, kemampuan, tunjukkan itu dengan lebih saling memahami orang-orang yang tidak memiliki kemampuan, kelebihan seperti yang ada di dalam diri kita. Bersyukurlah dan pakailah setiap apa yang Tuhan berikan, kelebihan kemampuan itu untuk lebih memahami orang lain, mendorong orang lain di dalam ketidaktahuannya, di dalam kelemahannya. Sehingga dengan demikian kita akan mencapai sebuah persekutuan yang indah dan kuat. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih sebab firman-Mu hari ini mengingatkan kami supaya kami benar-benar boleh menunjukkan hidup di dalam kasih. Kami yang kuat, kami yang memiliki kelebihan, kemampuan yang Tuhan percayakan. Biarlah kami boleh pakai semua itu untuk menunjukkan kasih kami kepada saudara kami yang lebih lemah dari kami. Sehingga kami tidak memakai itu untuk meninggikan diri kami, menyombongkan diri kami, dan memaksakan apa yang kami mengerti kepada orang lain. Terima kasih Bapa di surga. Kami tahu sulit bagi kami untuk melakukan firman-Mu jika kami berangkat dari keinginan diri kami. Oleh karena itu biarlah Roh-Mu yang kudus yang memampukan kami. Setiap anak-anak-Mu yang tengah mendengarkan firman-Mu saat ini, Engkau menjamah hati kami semua, sehingga kami semua benar-benar dibentuk, diubahkan oleh firman-Mu menjadi pribadi yang penuh kasih, penuh kerendahan hati, pribadi yang mau mengerti orang lain dan menjadi berkat bagi orang lain di tengah kelemahan dan kekurangannya. Terima kasih Bapa di sorga, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan segenap hidup kami sepanjang hari ini. Tuhan, biarlah bersama-Mu saja kami melampaui, melewati semuanya,
Dan Engkau menolong kiranya setiap anak-anak-Mu yang saat ini tengah di dalam kesulitan, Engkau berikan jalan keluar. Anak-anak-Mu yang di dalam kelemahan, Tuhan Engkau memberikan kekuatan. Yang bersedih, Tuhan berikan penghiburan. Dan yang dalam keadaan sakit, Tuhan Engkau mengulurkan tangan-Mu memberi kesehatan bagi setiap anak-anak-Mu. Biarlah firman-Mu yang terus menerus kami dengarkan itu memberikan kami pengharapan, kekuatan yang baru. Terima kasih Bapa, terpuji Engkau di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kami masih terus menghimbau kepada kita semua. Mari kita terus menjaga kesehatan kita dengan mematuhi semua protokol kesehatan yang telah ditetapkan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai jumpa.